Keadaan
Shalom anak-anak muda yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Saya sangat senang dan bersuka cita sekali bisa menyapa buat adik-adikku yang saya cintai. Dan Paskah di tahun 2020 ini saya mengangkat tema yaitu berbicara mengenai peran anak muda di Paskah 2020. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat Paskah dan doa kami semuanya dalam penjagaan dan pemeliharaan serta berkat Tuhan yang terus melimpah dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan kembali merenungkan dan belajar tentang kebenaran firman Tuhan di Paskah tahun 2020 ini. Sebagai anak-anak muda tentunya adalah anak-anak yang sangat produktif, anak-anak yang terus berkembang, anak-anak yang terus dibekali dan diperlengkapi oleh Allah. Demikian juga harapan daripada gereja yaitu bahwa anak-anak muda punya peran yang maksimal di dalam setiap sisi kehidupan, di dalam kesempatan demi kesempatan yang telah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan baca bersama-sama di dalam Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20a. Demikian bunyi firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saya akan baca sekali lagi. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Rasul Paulus mengatakan dan memberikan dan mengingatkan kepada jemaat yang ada di Galatia bahwa Paulus hidupnya bukan miliknya sendiri. Ini adalah satu gambaran bahwa Rasul Paulus mau menjelaskan kepada kita bahwa kehidupan kita adalah bukan kehidupan yang mementingkan diri sendiri, kehidupan yang individual atau kehidupan yang egosentris. Tetapi kita harus menyadari bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang ada keharmonisasian dengan Allah kita, yaitu dengan Yesus Kristus. Ketika kita ada kesatuan hati, baik dalam pikiran, jiwa, dan roh kita, kita menyadari bahwa kehidupan kita itu bukan milik kita sendiri, bukan hanya urusan pribadi saja, tetapi kita harus nyatakan ketika Yesus hidup dalam kehidupan kita, maka kita pun harus punya peran yang nampak, yang bisa dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Tentunya tujuannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Anak-anak muda yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, peran apa di Paskah tahun 2020 ini? Kita diingatkan bahwa hidup kita bukan milik kita sendiri. Ketika Kristus telah datang ke dunia ini, kita menyadari bahwa kehidupan kita memiliki peran. Yang pertama adalah hidup yang peduli. Allah kita adalah Allah yang peduli. Allah kita Allah yang sangat memperhatikan kebutuhan yang mendasar, yaitu adalah tentang pembebasan dosa. Maka Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk datang ke dunia ini. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita dari dosa. Ini adalah kepedulian hati Allah, bahwa Allah sangat memperhatikan kebutuhan yang mendasar. Tentunya kita juga harus merespon ketika Yesus telah ada di dalam kita dan kita tinggal di dalam Yesus, kita akan menjadi anak-anak muda yang memiliki peran, yaitu hidup yang peduli. Kalau saat ini ada imbauan dari pemerintah tentang situasi, kondisi saat ini, bahkan kita diminta untuk belajar dari rumah, kita untuk tetap tinggal di rumah. Tentunya kita pun harus peduli dengan pergumulan bangsa Indonesia saat ini. Bagaimana bangsa Indonesia sedang berjuang untuk yaitu membebaskan dan melepaskan dari wabah, yaitu tentang virus corona ini. Kita harus peduli. Kita tidak bisa semaunya sendiri,
tetapi kita ikut peduli. Paling tidak kita mengikuti apa yang menjadikan himbauan dari pemerintah. Saudara-saudara, anak-anak muda yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, bahwa kita memiliki peran yang besar sekali di Paskah tahun 2020. Tentunya kepedulian kita juga adalah kepedulian untuk melihat orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya kita mengingatkan, yaitu menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, supaya kita bisa mengentaskan persoalan bangsa saat ini. Jadi kita punya peran yang besar. Saya berharap anak-anak muda mematuhi apa yang telah dihimbau dari pemerintah kita, supaya kita betul-betul berjuang bersama-sama untuk membebaskan dari segala wabah saat ini. Yang kedua, peran apa yang akan kita tampilkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda? Yaitu adalah yang kedua, hidup yang melayani. Kalau saat ini adalah saat yang tepat untuk kita merespon kebenaran firman Tuhan. Allah kita datang ke dunia adalah Allah yang melayani, bukan dilayani. Allah kita adalah Yesus Kristus, Dia datang ke dunia ini adalah untuk melayani kita semuanya. Ketika kita ada di rumah, kita juga akan memiliki peran bahwa anak-anak muda bukan hanya untuk dilayani, tetapi kita akan belajar untuk melayani di dalam keluarga kita. Kita membantu orang tua kita membantu saudara kita. Apa yang bisa kita kerjakan dengan segala hal, pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah. Itu adalah mencerminkan bahwa anak-anak muda itu adalah memiliki peran yang hebat, memiliki peran yang bisa ditampilkan, yang ditontonkan, yang bisa menjadi garam dan terang, bahwa hidup anak-anak muda adalah hidup yang melayani, sehingga nama Tuhan saja yang dimuliakan. Mari anak-anak muda, kita tampilkan bahwa kita adalah orang-orang percaya, anak-anak muda yang hidup dalam Kristus. Karena Kristus telah hidup di dalam kita, maka pun kita akan belajar untuk melakukan dan meneladani apa yang telah Yesus kerjakan di tengah-tengah pelayanan. Yang ketiga, peran apa yang akan kita lakukan di Paskah tahun 2020 ini? Yang ketiga adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup yang menyenangkan hati Tuhan adalah hidup yang menuruti kehendak Allah saja. Hidup yang menyenangkan hati Tuhan adalah hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kristus datang ke dunia ini. Dia datang mau untuk melayani kita. Dan Dia rela mati di atas kayu salib. Semuanya itu Dia lakukan hanya mau menyenangkan hati Tuhan, supaya kehendak Tuhan saja yang dikerjakannya. Tentunya ini adalah satu pesan yang menarik untuk kita semuanya, anak-anak muda, supaya kita juga belajar untuk bisa menyenangkan hati Tuhan dalam pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita. Kita akan kerjakan semuanya itu untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Dan kita menyadari bahwa kehidupan kita adalah kehidupan bukan milik kita sendiri, tetapi adalah melainkan milik Kristus. Sehingga apa yang akan kita kerjakan, kita akan lakukan, kita betul-betul bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Mari anak-anak muda yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lakukan kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan. Jaga kesucian, kekudusan, biarlah peran kita betul-betul menonjol dan kita berupaya bahwa kehidupan kita hanya akan menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita bisa menyenangkan hati Tuhan, orang tua akan melihat, keluarga akan melihat, tetangga akan melihat bahwa kehidupan anak-anak Tuhan adalah diwarnai dengan berita-berita yang baik. Tentunya ini adalah pesan yang menarik yang harus kita renungkan bersama-sama.
supaya kita memiliki peran di Paskah tahun 2020 ini. Dan saat ini saya akan berdoa buat anak-anak muda supaya kita berserah kepada Tuhan. Mari kita berdoa dan angkatlah hati, pikiranmu, dan nyatakan di dalam doamu kepada Dia apa yang menjadikan pergumulanmu saat ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa di Paskah tahun 2020 kami tetap bisa merayakan Paskah dengan kesederhanaan, tetapi kami tetap mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan. Kami bisa memaknai bahwa kehidupan kami bukanlah kehidupan milik kami sendiri, tetapi kami adalah milik Kristus karena Engkau telah menebus dan mengampuni setiap dosa-dosa kami. Dan saat ini Bapa, kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Engkau akan memberkati bangsa kami. Kiranya Tuhan akan segera melepaskan dari wabah atau penyakit corona ini. Kami percaya Tuhan akan memberkati pemerintahan kami, rumah sakit, tim medis semuanya Tuhan akan memberkati. Terlebih anak-anak muda semuanya ya Bapa. Engkau akan memberikan penjagaan, perlindungan, bahkan Engkau mengingatkan supaya kami terus dekat dan dekat kepada Engkau saja. Engkau akan menolong setiap kebutuhan kami, keperluan kami, apapun yang kami butuhkan, yang kami perlukan. Kami percaya Tuhan memberkati kami semuanya. Sekali lagi hamba-Mu berdoa, yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, semuanya dalam kasih Allah saja. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus. Inilah doa-doa kami nyatakan di dalam Engkau. Haleluya, amin. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat Paskah di tahun 2020 dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.